Bisa bisa jadi kemungkinan akan menjadi bukti tambahan. Jadi nanti kita minta petunjuk jaksa kembali karena memang alhamdulillah pemberkasan sudah tahap 1 kita serahkan kepada pihak kejaksaan. Namun kita masih menunggu petunjuk selanjutnya dari jaksa. Apakah memang berkas itu sudah dinyatakan lengkap atau memang masih ada yang harus dipenuhi kembali dari pihak kita, kepolisian. Nanti kita tunggu dari petunjuk jaksa. Kalau kita nggak berani berstatement terlalu jauh karena memang bukan kapasitas kita juga untuk berbicara seperti apa. Yang pasti minta terus dukungan dan doa dari teman-teman semuanya karena kan dari awal sampai sekarang nih semua bisa terhandling on the track dengan baik ya berkat doa dan support dari teman-teman semuanya. Paling itu aja untuk kondisi rumah tangganya Aziza dengan Farhan mengenai kasus ini seperti apa, Pak? Sudah disampaikan sama Aziza baik-baik saja. Sebatas itu saja pengetahuan kita soal hubungan ya. Kalau tentang baik atau tidaknya itu sudah saya sampaikan. Saya pikir Aziza sudah kirimkan beberapa hari lalu story bahwa baik-baik saja. Dari Aziza ada mau menyampaikan secara langsung atau pada publik gitu? Kenapa? Dari Aziza ada mau menyampaikan secara langsung atau pada publik? Untuk saat ini kebetulan juga kita juga menyampaikan dari tim lawyer Viposan tadi titipan dari Aziza bahwa mohon maaf karena memang ada cukup banyak agenda sehingga tidak bisa menemui teman-teman. Mungkin nanti akan diatur waktu. Kita nggak tahu. Nggak tahu tuh ya. Memang kejutan dari Arhan. Kalau nggak salah setelah itu kita tanya kapan nyetaknya. Jadi tandingnya malam, kok nggak siang-siang dinyetak ini. Dinitip orang temennya untuk nyetak deh kok. Masya Allah. Jadi memang niat anaknya untuk bikin gol. Niat, Masya Allah. Banyak yang protes. Karena? Ini kan orang pengen semua istri pengen suami kayak Arhan. Saat isu itu kan nyebarnya itu kan di satu malam yang masif, jadi ada beberapa akun langsung blowing. Dugaan atau pikiran dari Aziza ketika pertama kali melihat kabar tersebut masif banget itu tiba-tiba itu seperti apa Pak? Atau karena dia ada musuh atau Ini kan bagian dari lidik ya sekarang siapa yang pertama kali melihat itu mungkin kita nanti baru bisa tahu dari hasil penyelidikan siapa apakah saksi yang dipanggil hari ini atau Aziza sendiri. Kita belum tahu nih. Kita juga tim lawyer belum memeriksa dengan pasti yang tahu pertama kali akun itu begitu masif apakah Aziza atau saksi-saksi yang ada kita hadapkan hari ini. Pak, soal isu dugaan selingkuhan itu kan sama salah satu selebgram Begini. Itu kan pertamanya kan bunyinya karena atau dari pihak Instagram katanya Arhan ngechat duluan Oke. Yang kita laporkan adalah akun yang menyebarkan berita bohong. Sepanjang yang ditanyakan adalah mengenai isi daripada seluruh konten yang disampaikan akun, artinya tidak betul. Jadi memang kalau menjadi pertanyaan Mas adalah apakah isu ini, isu itu, sepanjang itu disampaikan oleh akun-akun yang memang kita laporkan hari ini, itu adalah berita yang tidak betul atau adalah fitnah terhadap klien kami. ketika ada isu ini terbawa, ada nggak pekerjaan atau dari Aziza maupun dari keluarganya Aziza seperti Arhan gitu terganggu dan kerugiannya seperti apa aja? Sampai saat ini mengenai kerugian dan lain-lainnya kita tim belum bicara lebih jauh kepada Aziza, masih fokus kepada pencarian dari beberapa, karena akunnya terlalu banyak ya, banyak sekali akun-akun kita sedang periksa seluruhnya dulu, baru mungkin itu keterangannya nanti setelah Aziza mungkin bisa bicara dengan kawan-kawan. Bang, tapi kan ada beredar 4 video ya Pak? Kerjanya Aziza seperti itu? Saya pikir sekarang pun Mbak Aziza masih kerja, masih melakukan aktivitasnya, artinya ya masih normal-normal aja, tetapi ini cukup mengganggu, yang jelas itu, makanya perlu dilakukan laporan polisi. Baik-baik aja ya, seperti yang disampaikan oleh Aziza beberapa hari lalu sudah diklarifikasi, memang beliau baik-baik saja. Cuma memang kenapa dilaporkan, laporan ini sendiri kan memang memberikan kerugian atau hal-hal yang cukup mengganggu daripada klien kami. Kemudian juga kita pikir akun-akun ini juga memberikan banyak efek kepada
kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak tersebut atau pihak-pihak yang seharusnya tidak terseret ke dalam isi daripada berita-berita bohong yang disampaikan oleh akun-akun itu. Aziza Salsa gugat cerai Pratama Arhan, ini kata Pengadilan Agama Tigaraksa. Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Aziza Salsa dikabarkan membawa dampak pada bahtera rumah tangganya bersama pemain sepak bola Pratama Arhan. Benarkah Aziza Salsa menggugat cerai Pratama Arhan? Pengadilan Agama Tigaraksa buka suara perihal kabar tersebut. Kami memastikan bahwa kediaman dari saudari Aziza Salsa masuk dalam wilayah Tangerang Selatan. Maka dari itu secara otomatis gugatan perceraian masuk ke dalam wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, Banten, ucap PLH Pentera PA Tigaraksa Naili Ifada, dikutip dari channel YouTube wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa. Karena wilayah PA Tigaraksa ada dua, yaitu di Kabupaten dan Tangerang Selatan. Jelasnya lagi, Naili menyebut gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat yaitu atas nama Nurul Aziza Rosiade atau dikenal dengan nama Aziza Salsa di PA Tigaraksa telah diperiksa oleh pihaknya secara online maupun mendaftarkan secara langsung ke kantornya. Kami sudah melakukan pemeriksaan ke bagian pendaftaran baik secara langsung maupun secara online atau sistem e-court, ungkapnya. Namun setelah kami memastikan, maka sampai saat ini belum ada pendaftaran gugatan perceraian baik atas nama Pratama Arhan maupun dari istrinya, tegasnya. Menurutnya apabila gugatan perceraian yang diajukan dari pihak laki-laki, maka gugatan perceraian tersebut cerai talak. Kalau cerai talak itu berarti dari pihak laki-laki, dalam hal ini adalah Pratama Arhan yang mengajukan. Tetapi kalau cerai gugat itu dilakukan pihak perempuan, lanjutnya. Kalau dalam gugatan harus dicantumkan nama asli dan bisa dilakukan melalui kuasa hukum yang sudah ditunjuk, tandasnya. Sebelumnya berembus kabar Aziza Salsa bakal menggugat cerai suaminya Pratama Arhan. Kabar itu beredar melalui hasil screenshot yang beredar di media sosial. Salim selingkuh sama Zize. Sekarang Zize lagi mengurus cerai. Rachel mengetahui saat di wedding orang gede banget. Ada Dian Sastro gitu, dikelilingi banyak banget orang pas tahu Salim selingkuhnya sama Zize, tulis isi percakapan tersebut.